Saweri Gading adalah putra Raja Luwu Batara Latu dari Kerajaan Luwu Purba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dalam bahasa setempat, Saweri Gading berasal dari dua kata, yaitu sawe yang berarti menetas, lahir, dan ri gading yang berarti di atas bambu betung. Jadi Saweri Gading berarti keturunan dari orang yang menetas, lahir di atas bambu betung. Menurut cerita, ketika Batara Guru, kakek Saweri Gading yang merupakan keturunan dewa, pertama kali diturunkan ke bumi, ia ditempatkan di atas bambu betung. Saweri Gading mempunyai saudara kembar perempuan yang bernama Weten Riabeng. Namun sejak kecil hingga dewasa mereka dibesarkan secara terpisah, sehingga mereka tidak saling mengenal. Suatu ketika saat bertemu dengan adik kandungnya itu, Saweri Gading jatuh cinta dan berniat untuk melamarnya. Berhasilkah Saweri Gading menikahi Weten Riabeng, saudara kandungnya itu? Kisah selengkapnya dapat Anda ikuti dalam cerita Saweri Gading berikut ini. Alkisah, di daerah Luwu, Sulawesi Selatan, hiduplah seorang raja bernama Latogek Langik atau lebih dikenal dengan panggilan Batara Latu. Sang raja mempunyai dua istri, yaitu satu dari golongan manusia biasa, penduduk dunia nyata, bernama Weopu Sengeng, dan satu lagi berasal dari bangsa jin. Dari perkawinannya dengan Weopu Sengeng lahir sepasang anak kembar emas, yakni seorang laki-laki bernama Saweri Gading dan seorang perempuan bernama Weten Riabeng. Berdasarkan ramalan Batara Guru, ayah Raja Luwu, Saweri Gading dan Weten Riabeng kelak akan saling jatuh cinta dan menikah. Padahal menurut adat setempat, seseorang sangat pantang menikahi saudara kandung sendiri. Agar tidak melanggar adat tersebut, Raja Luwu pun membesarkan kedua anak kembarnya tersebut secara terpisah. Ia menyembunyikan anak perempuannya, Weten Riabeng, di atas loteng istana sejak masih bayi. Waktu terus berjalan, Saweri Gading tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Weten Riabeng tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Namun sepasang anak kembar tersebut belum saling mengenal. Pada suatu hari, Saweri Gading bersama sejumlah pengawal istana diutus oleh ayahnya berlayar ke negeri Ternate, untuk mewakili kerajaan Luwu dalam sebuah pertemuan para pangeran. Namun sebenarnya tujuan utama Saweri Gading diutus pergi jauh ke Ternate, karena saudara kembarnya, Weten Riabeng akan dilantik menjadi bisu dalam sebuah upacara umum, yang tentu saja tidak boleh dihadirinya karena dikhawatirkan akan bertemu dengan Weten Riabeng. Dalam perjalanan menuju ke negeri Ternate, Saweri Gading mendapat kabar dari seorang pengawalnya bahwa ia mempunyai saudara kembar yang cantik jelita. Saweri Gading tersentak kaget mendengar kabar tersebut. "Apa katamu? Aku mempunyai saudara kembar perempuan?" tanya Saweri Gading dengan kaget. "Benar, pangeran. Saudaramu itu bernama Ten Riabeng. Ia disembunyikan dan dipelihara di atas loteng istana sejak masih kecil," ungkap pengawal itu. Sekembalinya dari Ternate, Saweri Gading langsung mencari saudara kembarnya yang disembunyikan di atas loteng istana. Tak pelak lagi, Saweri Gading langsung jatuh cinta saat melihat saudara kembarnya itu dan memutuskan untuk menikahinya. Raja Luwu Batara Latu yang mengetahui rahasia keluarga istana tersebut terbongkar segera memanggil putranya itu untuk menghadap. "Wahai putraku, mengharap pendamping hidup untuk saling menenteramkan hati bukanlah hal yang keliru. Tapi, perlu kamu ketahui bahwa menikahi saudara kandung sendiri merupakan pantangan terbesar dalam adat istiadat kita. Jika adat ini dilanggar, bencana akan menimpa negeri ini. Sebaiknya urungkanlah niatmu itu, putraku," bujuk Raja Luwu Batara Latu. Namun bujukan ayahandanya tersebut tidak menyurutkan niat Saweri Gading untuk menikahi adiknya. Namun akhirnya Saweri Gading mengalah setelah Weten Riabeng memberitahunya bahwa di negeri Cina, bukan Cina di Tiongkok tapi di daerah Ternate, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, mereka mempunyai saudara sepupu yang sangat mirip dengannya. "Bang, pergilah ke negeri Cina. Kita mempunyai saudara sepupu yang bernama Wechudai. Ayahanda pernah bercerita bahwa aku dan Wechudai bagai pinang dibelah dua," bujuk Wechudai. "Benar, putraku. Wajah dan perawakan Wechudai sama benar dengan adikmu, Weten Riabeng," sahut Raja Luwu Batara Latu. Untuk membuktikan kebenaran kata-katanya, Weten Riabeng memberikan sehelai rambut, sebuah gelang dan cincinnya kepada Saweri Gading. Weten Riabeng juga berjanji jika perkataannya tidak benar, ia bersedia menikah dengan Saweri Gading. "Bang, jika rambut ini tidak sama panjang dengan rambut Wechudai, gelang dan cincin ini tidak cocok dengan pergelangan dan jarinya, aku bersedia menikah dengan abang," kata Weten Riabeng. Lanjut part 2.